Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassofi wa khaliluhu adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wa damir a'da'adin wansurna ibadikal mu'minin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita mampu menghadapi atau mampu menerima yang Allah berikan kesempatan hidup ini. Tentunya ada dua hal yang mesti kita persiapkan dan mesti kita respon ketika Allah berikan kesempatan hidup ini. Yang pertama, gunakanlah ketika Allah berikan waktu hidup kita ini untuk memperbaiki diri kita, karena sejatinya diri kita itu dominan ingin berbuat kesalahan. Maka dengan ada kesempatan usia, dengan kesempatan hari yang Allah berikan kepada kita semua ini, tentunya kita gunakan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, ketika Allah berikan kesempatan usia dan kesempatan hidup hari ini, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau tidak digunakan untuk mendekati diri kepada Allah, tentu kita itu akan dekat selain daripada Allah. Bisa jadi dekat terhadap setan, dekat terhadap dunia, dekat terhadap urusan-urusan yang menyibukkan jauh dari Allah. Begitu, Pak. Jadi kita bersyukur di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmat hidup kepada kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, ahli kuliah subuh, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan tadabbur Al-Quran, ya, dan juga kita akan ambil tema yaitu klasifikasi seorang mukmin. Ya. Dengan klasifikasi seorang mukmin ini tentu kita akan mengukur sudah sejauh mana dan sudah level mana kualitas kita sebagai seorang mukmin. Kalau seorang mukmin dengan seorang yang beriman beda tidak? Mukmin dengan orang yang beriman beda tidak? Beda. Kalau seorang yang beriman belum tentu mukmin, gitu ya. Nah, kalau seorang yang beriman itu baru menyatakan ketertiban keimanannya. Kalau di zaman Rasulullah, antashhada an la ilaha illallah. Begitu. Baru dikatakan dia seorang yang beriman. Ketika sudah mengungkapkan antashhada an la ilaha illallah. Banyak. Dia dikategorikan orang yang beriman. Kalau seorang mukmin itu di atas orang yang beriman. Artinya seorang mukmin itu sudah banyak pengetahuan mengenai tentang ajaran Islam. Sudah banyak pengetahuannya mengenai tentang hukum-hukum Islam. Maka Allah sampaikan di surah Al-Fatihah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin.
bahasanya. Allah akan turunkan sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan. Kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin di situ. Kepada hatinya orang-orang mukmin. Ini Pak. Artinya orang mukmin itu adalah waktu itu para pengisi atau para pelanjut yang akan meneruskan hukum-hukum Allah di Madinah waktu itu. Makanya orang-orang mukmin ini Allah berikan ketenangan terus. Ya. Ketika digoncang dengan berbagai persoalan, Allah sampaikan kepada orang-orang mukmin itu tidak dihadapi dengan kepanikan. Tuh Pak. Jadi kita bisa mengukur pada diri kita. Kalau Allah berikan persoalan hidup kepada kita, kemudian kita hadapi dengan panik, hadapi dengan emosional, berarti belum mukmin. Baru iman. Karena sejatinya orang mukmin itu ketika menghadapi permasalahan dia akan sakinah, akan tenang, tidak akan dibawa dengan emosi. Ada gak Pak, Bu, orang ketika menghadapi menghadapi masalah emosi? Ada. Gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan ya. Gitu. Jangan mengira wah biarinlah setannya juga di apa Pak? Dibelenggu, dikunci, dirantai gitu ya. Jangan salah Pak, setan itu nggak akan pernah diam. Berjanji kepada Allah, ya Allah, biarkan saya hidup dan saya akan mencari teman di muka bumi ini. Itu janjinya setan, makanya setan nggak pernah berhenti terus Pak. Jadi Rasul menyampaikan setan itu merasa dibelenggu dan merasa diikat oleh perbuatan atau aktivitas orang-orang mukmin. Jadi dengan aktivitas Bapak begini, tadi dari mulai sahur, ini ruang geraknya setan itu terbatas Pak. Ya, tadi Bapak sahur, kemudian sahurnya juga pakai doa, terus langsung bergegas ke Masjid Al-Haq, sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah lanjut dengan kuliah subuh. Setelah kuliah subuh lanjut lagi mungkin aktivitas yang lain oleh Bapak. Terus begitu. Jadi aktivitas amal soleh yang kita lakukan itu membuat belenggunya setan Pak. Jadi nggak ada celah, nggak ada nggak ada ruang untuk memasuk kepada kita. Itu. Makanya coba Pak, tadi saya sampaikan dalam imam dalam di surat As-Saff ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu. Jadi dengan saf yang berbaris itu setan nggak ada ruang. Makanya kalau imam menyampaikan istau sufufakum, rapat gitu ya, barisan itu ketika sholat itu biar apa? Biar nggak ada ruang setan yang masuk ke sana. Begitu Pak. Jadi maksud setan terbelenggu itu adalah ketika ruang amal soleh kita itu dari mulai tidur sampai ke tidur kembali itu merasa terbatasi, merasa terawasi. Begitu Pak. Ya. Baik. Kembali lagi tadi bahwa seorang mukmin itu adalah para pengisi Madinah. Artinya orang-orang mukmin ini sudah banyak pengetahuannya. Baik. Sebelum ke sana, kita akan lihat nih bagaimana pengelompokan Allah dalam Al-Qur'an orang-orang mukmin tersebut. Allah memerintahkan kepada kita agar punya usaha yang maksimal untuk mencapai menjadi seorang mukmin itu. Allah sampaikan di Quran surah 3 ayat 102. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, ini ada kalimat kita garis bawahi, ada kalimat haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Ini
Allah memerintahkan kepada kita agar kita punya usaha yang maksimal, Pak. Seperti kita hari ini masuk ke tanggal 27 Ramadan. Betul gak, Pak? Ya, 27 Ramadan. Berarti tinggal berapa hari lagi kita? Ya, 2 hari lagi. Coba, apa yang kita lakukan? Pasti sungguh-sungguh kan, Pak? Ini akan berakhir nih bulan Ramadan itu. Tentu kita akan memaksimalkan, mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Nah, seiring dengan itu, kita pun diperintahkan oleh Allah agar dalam beraktivitas itu benar-benar maksimal, sungguh-sungguh. Seperti Bapak mau sholat berjamaah ke masjid, tentu ada persiapan yang maksimal kan? Dari mulai menyiapkan pakaiannya, kemudian menyiapkan juga alat untuk bisa menghantarkan ke masjid, dan juga di masjidnya juga disiapkan oleh para pengurus masjid agar apa? Agar jamaah itu bisa maksimal dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana kita ini diperintahkan oleh Allah agar sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan bulan Ramadan ini, kita benar-benar gak, sungguh-sungguh gak melaksanakan puasanya, sehingga puasanya itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, tetapi yang lainnya juga ditahan oleh kita. Sudah gak menyampai upaya ke sana begitu, sungguh-sungguh. Makanya gini, Pak, kalau Bapak dan Ibu semuanya punya keinginan yang besar begitu, atau punya cita-cita, kira-kira dicapai dengan sungguh-sungguh atau dicapai dengan santai saja? Pasti dicapainya itu dengan kesungguh-sungguhan, maka akan terlihat keberhasilannya, termasuk dalam hal ibadah, Pak. Ya. Sudahkah kita maksimal melaksanakan ibadah itu atau belum? Nah, maka Allah sampaikan di sini, seorang yang akan dikatakan menjadi kategori orang mukmin itu adalah dia akan memaksimalkan dengan sebenar-benarnya. Allah sampaikan dengan haqqat tuqatih, dengan sebenar-benarnya memaksimalkan menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah sampaikan juga agar seorang muslim itu punya jiwa yang sungguh-sungguh. Gitu. Allah sampaikan di Quran surah 2 ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, ini Masya Allah ya. Allah mendorong kepada seorang mukmin itu agar punya jiwa yang sungguh-sungguh. Ya. Sebenar-benarnya dalam membaca Al-Quran. Nah, kalimat haqqa tuqatih, ya, dengan sebenar-benarnya memaksimalkan kita bacaan Al-Quran gitu. Jadi bacaan Al-Qurannya itu bukan hanya teks, tapi bacaan Al-Qurannya sampai ke tahapan konteks. Ya, kalau teks itu letterlek bacaan Al-Qurannya. Kalau konteks itu bagaimana mempraktekannya. Makanya Allah sampaikan ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Maka ketika kita berjumpa dengan Al-Quran, bertemu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita harus memaksimalkan usahanya yang maksimal. Ada yang menarik, Pak, kisah seorang sahabat yang luar biasa, Pak. Sampai sahabat ini bisa mengundang cintanya Allah, dan bahkan namanya juga disebut oleh Allah. Dengan apa, Pak, itu? Dengan modal yang sungguh-sungguh. Masya Allah. Dikisahkan bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau ini, Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat. Dia tinggal di Madinah. Gitu ya. Kemudian ini sahabat itu karena ingin bisa belajar Al-Quran bersama Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya waktu itu para sahabat, orang-orang
Ansor dengan orang-orang Muhajirin itu dipersatukan oleh Allah. Nah, di antaranya ada Ubay bin Ka'ab yang terlihat yang sungguh-sungguh luar biasa, Pak, dalam memaksimalkan menjadi pribadi yang mukmin, menjadi pribadi yang siap membaca Al-Quran dengan teks dan konteks. Maka luar biasa, Pak. Usahanya sampai Allah itu jatuh cinta terhadap Ubay bin Ka'ab. Apa? Dia itu sungguh-sungguh, Pak. Karena begini, Pak. Ubay bin Ka'ab kan tinggalnya di Madinah. Nah, kemudian ayat-ayat yang turun di Mekah itu kan waktu itu Ubay bin Ka'ab belum ke Mekah. Baru Rasulullah datang ke Madinah itu, maka oleh Rasul dipersaudarakan. Maka Ubay bin Ka'ab itu ketinggalan ayat-ayat yang turun di Mekah. Maka Masya Allah, luar biasa, Pak. Sungguh-sungguhnya Ubay bin Ka'ab dalam belajar gitu ya. Ini. Sehingga tidak mengenal lelah dalam belajar itu Ubay bin Ka'ab itu. Terus belajar. Tidak ada Rasulullah kepada sahabat yang lain. Yaitu orang-orang Muhajir. Terus belajar. Sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah itu dikuasai oleh Ubay bin Ka'ab. Terus dihafalkan, diamalkan, dipraktekan, terus begitu Ubay bin Ka'ab itu. Sehingga Masya Allah, Pak, Rasulullah datangi oleh malaikat Jibril untuk membacakan surah Al-Bayyinah di depan Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, Pak. Setelah itu karena perintah Allah harus dibacakan di depan Ubay bin Ka'ab, maka Rasulullah bergegas menuju rumahnya Ubay bin Ka'ab. Senang atau Pak? Kedatangan siapa? Kedatangan Rasulullah. Ubay bin Ka'ab. Ya gini aja, kalau Bapak kedatangan tamu, yang tamunya adalah nomor 1 di Jawa Barat, misalkan, kira-kira apa yang Bapak persiapkan? Wah, pasti maka maksimal kan persiapannya, karena ada tamu orang nomor 1 di Jawa Barat. Ini waktu itu Ubay bin Ka'ab kedatangan Rasulullah, sangat senang sekali. Maka persiapan demi persiapan Rasul Ubay bin Ka'ab, karena dadakan Rasulullah datang, wah langsung begitu respect. Ubay bin Ka'ab itu menyiapkan, kemudian Rasulullah melarang, wahai Ubay, udah jangan kamu siapkan apa-apa untukku. Kenapa ya Rasulullah? Udah duduk aja. Ada apa ya Rasulullah? Ketika saya didatangi engkau, begini Ubay, aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surah Al-Bayyinah di depan kamu. Orang yang pertama kali membaca, orang yang pertama kali mendengar surah Al-Bayyinah itu Ubay bin Ka'ab. Kaget Ubay bin Ka'ab itu. Bahasa Ubay bin Ka'ab begini, Pak. Sami Allah, apakah Allah menyebut namaku? Naam. Betul, Ubay bin Ka'ab, engkau disebut namanya oleh Allah. Langsung Ubay bin Ka'ab itu nangis, Pak. Masya Allah ya. Namanya disebut sama siapa? Sama Allah. Ini dari apa, Pak? Ubay bin Ka'ab dengan kesungguh-sungguhan dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, disitulah sampai jatuh Allah itu menyebut namanya. Kalau seseorang sudah disebut namanya oleh Allah, kira-kira bagaimana Pak nanti nasibnya? Tentu Allah akan masukkan dia ke surga. Nah ini Pak, daya tarik dengan kita sungguh-sungguh memaksimalkan usaha dalam beribadah itu harus ada. Jadi ibadah itu jangan salah kadarnya. Jangan ramai geningan ya ngaji di Al-Haq itu ikut. Enggak, kita maksimalkan. Usahakan dengan sekemampuan kita. Agar apa? Agar mencapai nanti Allah berikan hadiah yang sangat maksimal. Nah ini Pak. Ya, kisah yang menarik begitunya. Ketika Allah menyuruh kepada kita agar sungguh-sungguh. Coba Bapak ingin mencari malam Lailatul Qadar,
Sungguh-sungguh gak mencarinya Pak? Insya Allah. Kalau misalkan kita punya harapan tapi gak sungguh-sungguh, gak akan kunjung datang. Bapak ingin sholat berjamaah dengan khusyuk, sudah gak khusyuk sholatnya itu? Sungguh-sungguh belum? Nah ini, maka Allah mendorong agar punya haqqa tilawati, tadi haqqa tuqati, kemudian juga Allah menyampaikan juga haqqa jihadi, itu di Quran surah Al-Hajj ayat 78. Allah sampaikan agar punya kesungguhan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir Allah sampaikan mendorong kepada kita agar menjadi seorang mukmin yang berhasil dikatakan seorang mukmin itu adalah menjadi ulaika humul mu'minuna haqqo, menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Nah ini kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita memaksimalkan menjadi seorang mukmin atau belum? Nah ini Pak, tentu ada usaha yang harus kita lakukan. Langkah-langkah apa saja yang harus menjadi seorang mukmin yang sebenar-benar dikatakan seorang mukmin itu? Tentunya kita akan buka bagaimana menjadi seorang mukmin yang sebenarnya itu. Maka kita buka Quran, kita buka sunnah, kita buka juga hadis, bagaimana apa saja yang akan mendorong menjadi seorang mukmin dan dikatakan dia itu benar-benar seorang mukmin. Nah ini Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendorong agar kita benar-benar harus punya tekad yang kuat, Pak. Allah mendorong agar punya kesungguhan yang kuat. Ajam, kalau bahasa ini kan ada niat, ada ajam. Itunya. Kalau ajam itu di atasnya niat, Pak. Nah, maka dengan ajamnya kita punya kesungguhan yang tekad yang kuat begitu, insya Allah akan ada hasil yang maksimal juga begitu Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mendorong di bulan Ramadan ini agar menjadi pribadi-pribadi yang punya kelihatan kesungguh-sungguhan situ Pak. Baik, kita akan masuk siapa saja nanti orang-orang mukmin itu, tingkatan orang-orang mukmin itu. Ini dalam artian seorang mukmin yang sudah memiliki pengetahuan yang banyak, sudah memahami hukum-hukum yang banyak. Itu. Maka klasifikasi yang pertama, mukmin itu ada yang Allah katakan menjadi mukmin muttaqin. Ya. Yang pertama mukmin muttaqin. Seperti hari ini kita sedang berlatih di bulan Ramadan ini. Apakah nanti kita itu akan menjadi mukmin muttaqin atau tidak? Soalnya ini Pak, nanti kalau misalkan dikasih sertifikat oleh Allah, sertifikatnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ini kita melihat ketakwaan seseorang itu kan termasuk diri kita juga. Hal ini abstrak, tidak kelihatan. Kan beda kalau kita ikut pelatihan, kemudian dikasih sertifikat, ada kertasnya, begitu. Di situ tertera nama kita dan kemudian dicantumkan di situ sebagai peserta apa, begitu. Nah ini kita selama 1 bulan oleh Allah pelatihan tarbiyah di bulan Ramadan ini, sertifikat dari Allahnya itu gelarnya orang muttaqin. Tetapi menjadi gelar muttaqin itu kita juga kadang tidak bisa melihat terhadap diri kita sendiri. Masuk gak ya menjadi seorang muttaqin atau tidak? Begitu Pak. Maka juga kita gak bisa melihat, oh punya gelar orang muttaqin. Ini abstrak Pak. Nah maka bagaimana yang abstrak ini harus bisa kelihatan Pak. Harus ada wujudnya. Makanya kalau Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali, di mana letak takwa? Apakah di dalam
perilakunya atau dalam ucapannya. Rasulullah menyampaikan, hahuna, takwa itu ada di sini, ada di dalam lub, ada di dalam hati yang paling dalam. Itulah takwa. Makanya Pak, kalau orang yang bertakwa itu dia akan berbicaranya, bergeraknya tidak akan keluar dari dzikir dan pikir. Karena yang bermainnya itu adalah apanya? Ruang paling dalam, lub namanya. Maka kalau orang yang bertakwa itu akan super hati-hati. Orang yang bertakwa itu akan memaksimalkan usahanya yang tinggi. Itu orang yang bertakwa. Ya kita lihat saja Pak. Nanti di akhir Ramadan, kemudian masuk ke bulan Syawal, bagaimana di situ sikap kita? Kalau seorang yang bertakwa itu akan meramadankan bulan Ramadan, Pak. Ya. Orang yang bertakwa itu. Jadi bulan Syawal itu akan terasa seperti bulan Ramadan. Artinya meramadankan bulan Ramadan itu Bapak punya aktivitas baik di bulan Ramadan nih. Ya. Ibu punya aktivitas baik di bulan Ramadan. Bagaimana di bulan itu bisa diduplikasi, bisa dimodeling, bisa difotokopi. Jangan sampai begini Bapak. Bapak di bulan Ramadan bisa hatam Al-Quran 1 bulan. Ada yang sudah hatam, Pak, Bu? Atau misalkan Bapak ngaji Al-Quran di dalam 1 hari itu 1 juz. Bisa maksimal. Nah di bulan Syawal jangan sampai tidak 1 juz. Kalau di bulan Ramadan sukses 1 juz, maka di bulan Syawal pun juga harus 1 juz. Jangan sampai kurang. Kalau Bapak bisa maksimal bahkan lebih daripada bulan Ramadan, berarti berhasil Ramadannya. Itu. Kalau misalkan ini Bapak yang ahli hisab, mungkinnya yang ahli merokok ya, ini ya. Yang ahli merokok. Kalau di bulan Ramadan biasa berapa batang Pak habis merokok? 1 bungkus? Wah, maksimal tuh Bapak. Coba. Biasanya di bulan biasa itu 1 hari kan begitu. 1 hari itu 1 bungkus gitu. Di bulan Ramadan nggak akan nyampe segitu kan Pak? Paling maksimal berapa? 3 lah gitu Pak. 3 batang. Nah, nanti di bulan Syawal itu ya harus bisa seperti itu Pak. 3 batang. Kalau Bapak lebih berarti itu balas dendam. Gitu ya. Nah ini. Jadi kalau hari ini Bapak merokok bisa sukses 3 batang, maka bulan berikutnya harus 3 batang juga. Itu baru Ramadannya sukses. Nah gitu Pak. Makanya ini bagaimana dari ketakwaan itu bisa dibawa sampai ke bulan-bulan berikutnya. Sekarang makanan juga bisa membatasi kita kan Pak? Bisa. Coba kita buktikan nanti hari Lebaran. Apakah kita balas dendam terhadap makanan atau tidak? Oh, segala dimakan Pan. Nah berarti disitulah nilai takwanya belum hadir pada diri kita. Gitu. Kalau Bapak sampai balas dendam di di hari raya Idul Fitri, segala dimasukkan opor, sop buah, wah, ayam bakar dan sebagainya, segala dimasukkan terhadap tubuh kita. Berarti itu balas dendam. Berarti Ramadannya belum berhasil. Nah ini bagaimana orang yang bertakwa itu bisa nyampe ke bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau hari ini Bapak bisa menahan nafsu, hari ini bisa menahan amarah, itu. Coba 1 bulan ini bisa terhitung nggak marah Bapak? Marah ibu terhadap anak bisa terhitung nggak? Gak mungkin Pak ibu marah ke Bapak mah ya, gitu. Tapi ini Bapak marah ke ibu bisa, gitu ya. Ini kita cek aja 1 bulan ini berapa kali amarah kita yang keluar. Bisa kehitung nggak Pak? Bisa kan?
Kalau bisa kehitung, taruh marah kita itu dalam 1 bulan kita evaluasi hanya 3 kali saya marah itu misalkan. Nah bagaimana di bulan nanti mah minimalnya 3, maksimalnya tidak marah. Kalau maksimalnya tidak marah di bulan-bulan berikutnya, itu artinya Bapak lulus dalam melaksanakan Ramadannya. Itu Pak. Jadi ini orang mukmin muttaqin itu adalah orang yang benar-benar nanti kualitas ketakwaannya. Nilai-nilai ketakwaannya itu akan hadir. Maka Allah sampaikan, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah meminta ampunan kepada Allah. Karena kalau tidak segera meminta ampunan kepada Allah, maka yang surga yang luasnya sebesar langit dan bumi tidak akan diraih. Hanyalah yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana nanti kita wujudkan? Tanya pada diri kita. Kalau kita belum bisa merubah sikap, belum kita bisa merubah aktivitas yang buruk menjadi aktivitas yang baik, berarti kita belum menjadi mukmin yang muttaqin. Kalau bukan mukmin muttaqin, berarti mukmin siapa tuh? Mukmin dolimin. Nah ini klasifikasi yang kedua. Mukmin mah mukmin tapi dolim. Artinya kualitasnya itu banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Bapak aja kuliah subuh 30 hari di sini. 28 hari, 29 hari di sini misalkan. Banyak ilmunya kan? Ilmu itu Pak, kalau numpuk di sini di otak, gak diamalkan, dolim. Makanya Allah sampaikan, mukmin dolimin. Nah, apakah kita itu akan menjadi mukmin dolimin atau mukmin muttaqin? Maka Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Isra ya, ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimina ila khasara, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an itu ada penawar, ada rahmat bagi orang-orang mukmin. Ada obat bagi orang-orang mukmin. Ada kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Kemudian sedangkan bagi orang-orang yang dolim itu hanyalah akan menambah kerugian. Nah itu Pak. Jadi kalau Bapak menerima tausiah selama 30 hari di bulan Ramadan, tentu para asatid yang menyampaikan kuliah subuh di sini, Pak, itu ayat-ayat Al-Quran ya yang disampaikan. Semua ayat-ayat Al-Quran Pak yang disampaikan. Nah, ketika ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, apakah sudah menjadi syifa, menjadi obat, atau sudah menjadikan rahmat dalam diri kita? Coba, kalau saya cek, Ramadan pertama bahasanya tentang apa Pak? Di kuliah subuh. Coba. Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga. Nah, di sini Pak, kalau ahli ilmu itu akan cepat. Dia, ya makanya di situ kita itu banyak lupanya di situ Pak. Maka kalau dalam kajian ilmu itu bawa, kalau dulu saya diajarkan sama ustadz saya, bawa taswir, kertas secewir, gitu. Jadi tulis apa poin-poin ustadz yang menyampaikan itu bawa taswir. Kertas cawir gitu, catat. Karena apa? Semua yang disampaikan oleh ustadz itu enggak dicatat semua kan? Nah di situ Pak. Coba tadi kita banyak pengetahuan Pak. Selama 30 hari di sini di Al-Haq, masya Allah, menyediakan dari bidang dakwah, menyediakan lapangan untuk apa? Untuk kajian taklim, kajian ilmu disampaikan di sini. Pertanyaannya, sudahkah taklim yang kita duduk di sini menjadi syifa, menjadi rahmat, atau belum?
Kalau misalkan sudah menjadi sifat dan menjadi rahmat, kemudian di situ kita lihat aplikasinya. Sudah berapa persen dari kuliah subuh yang kita amalkan? Kalau belum diamalkan, Allah sampaikan menjadi mukmin zalimin. Menjadi mukmin yang zalim. Punya ilmu nggak diterapkan, punya pengetahuan nggak diamalkan, zalim kah? Zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini punya ilmu banyak di sini numpuk, tapi nggak diamalkan. Punya banyak pengetahuan nggak diamalkan, zalim. Mukmin mah mukmin, Pak, belum jadi kekafiran. Mukminnya tapi zalim. Beda tadi ya, tingkatan yang pertama. Kalau mukmin mutakin mah dia akan banyak terus beraktivitas, gak ada ruang untuk santai, gak ada ruang untuk leha-leha. Itu mukmin mutakin. Tapi kalau mukmin dolimin itu dia banyak pengetahuan tapi banyak dolimnya. Kalau katakan seperti ilmu lilin, Mbak, gitu ya. Ilmu lilin ke orang lain bisa menerangi, tapi dirinya terbakar. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mukmin fasikin. Masih mukmin, tapi fasik. Ya, jadi kefasikan itu ada pada diri seorang mukmin. Yang bagaimana? Orang mukmin fasikin itu, dia lebih banyak, fasikin itu tidak jauh dari sekon, Mbak. Itu mungkin kalau Bapak ahli bangunan mengetahui tentang sekon, gitu ya. Meluruskan tapi bengkok. Ya. Jadi ke orang lain bisa meluruskan tapi dirinya bengkok. Nah itu artinya mukmin fasikin itu lebih banyak apanya? Lebih banyak buat kesalahannya. Itu adalah mukmin fasikin. Yang keempat, mukmin munafikin. Nih, masih mukmin tapi munafik. Ada gak di zaman Rasulullah dia namanya seorang mukmin tapi dia munafik? Apakah Rasul biarkan gak dibunuh orang mukmin munafikin? Contohnya ada Ubay bin siapa? Abdullah bin Ubay. Ya, itu Abdullah bin Ubay. Dia itu munafik, mukmin, gak keluar dari Islam, tapi munafik. Dia bermuka dua, di depan Rasulullah iya, di belakang Rasulullah menikam. Itu. Makanya Rasul sampaikan ayatul munafikina salasa. Ciri orang munafik itu tiga. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berkata bohong. Apabila diberikan amanah dihianati. Dan apabila berjanji orang munafik itu dia mengingkari. Itu ciri-ciri orang munafik. Mukminnya mukmin tapi munafik. Banyak pengetahuannya, tahu ini, tahu itu, tahu ayat Al-Quran, tahu hadis. Tetapi dia itu hanya dijadikan alat tahu Quran dan tahu hadisnya. Tidak diamalkan pada dirinya. Itu munafik. Yang terakhir, menjadi mukmin mujrimin. Nah ini Pak, mukmin mujrimin ini adalah mukmin yang banyak dosanya. Nah ini mukmin tapi banyak dosanya. Allah sampaikan Pak di surah Mudatsir ya, surat Al-Mudatsir. Bahkan di sini ila ashabil yamin fi jannati yatasaalun. Ini orang mukmin mujrimin. Orang mukmin yang banyak dosanya. Dia itu di dalam surga itu yatasaalun, saling bertanya anil mujrimin, dari orang-orang yang mukminnya berdosa. Babarengan, misalkan ini jamaah al-haq semua bareng-bareng. Ini ya, ada yang sudah ke surga. Lah, nah tadi dinya kan kamari teh babarengan kan gitu. Maka di sini sampaikan, masalah kokum bisakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Kan kita sama-sama bareng-bareng waktu itu di al-haq.
kuliah subuh, sholat berjamaah. Masalah kokum bisakor. Apa yang kamu bisa masuk ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin. Gitu. Iya, dulu kita bareng-bareng di sana, tetapi kamu mah mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang didapat, tapi saya mah tidak. Lam nakum musholin. Tidak pernah melaksanakan sholat. Dulu pernah kajian bersama-sama bab sholat, diajarkan tentang sholat, tetapi kamu mah dulu praktek dengan sholatnya, saya mah tidak melaksanakan sholatnya. Muminnya mumin, tapi mujrimin, orang yang berdosa. Nah ini, Pak. Nah ini 5 kategori ini, itunya. Kita masuk di deretan mana, Pak? Ya. Mukmin mutakin, kemudian mukmin dolimin, mukmin fasikin, kemudian mukmin munafikin, mukmin mujrimin. Nah ini Pak, tingkatan seorang mukmin itu. Nah mudah-mudahan kita target mah menjadi orang mukmin muttaqin. Maka jika Bapak sama dengan saya punya harapan menjadi mukmin muttaqin, mari kita sama-sama untuk berjuang, Pak. Ya, agar kita sama-sama berada di mana, Pak? Di surga. Kalau yang berbicara ini belum Bapak temukan nanti di surga, tolong cari, Pak. Ya, Ustadz, kenapa waktu itu kita bersama-sama di Al-Haq, Ustadz gak masuk surga? Tolong cari, Pak. Begitu ya, Pak ya? Siapa? Siap. Ya, makanya kita bersama-sama target kita itu menjadi mukmin muttaqin. Kita buktikan nanti di 11 bulan yang akan datang. Kita maksimalkan sampai nanti ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Kalau Allah mempercayai usia kita, yakin kita akan sama-sama menjadi mukmin muttaqin. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak semuanya diberi dan Ibu diberikan kekuatan untuk memaksimalkan menjadi pribadi-pribadi mukmin yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.